Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya Purnomo dari tim katekese Paroki Santo Yosep Purwokerto. Semoga kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah dan dari Putranya Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengantar saudara dan saudari untuk mempelajari pokok-pokok ajaran iman Katolik. Ini merupakan salah satu usaha yang perlu dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin menjadi Katolik. Saudara-saudari terkasih, seseorang dewasa yang ingin menjadi Katolik perlu terlebih dahulu mengetahui pokok-pokok ajaran iman Katolik. Dengan mengetahui pokok-pokok ajaran iman Katolik, diharapkan ia bisa sampai pada keyakinan bahwa iman Katolik itu baik dan benar. Berdasarkan keyakinan ini, maka ia bisa memutuskan untuk menjadi Katolik secara bebas dan bertanggung jawab. Untuk mengetahui pokok-pokok ajaran iman Katolik, orang yang ingin menjadi Katolik perlu belajar dari sumber-sumber Katolik yang dapat dipercaya. Belajar dari buku-buku atau dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik. Buku-buku resmi yang memuat pokok-pokok ajaran iman Katolik yang secara resmi disahkan penggunaannya secara universal oleh Gereja Katolik adalah buku Katekismus Gereja Katolik. Buku Katekismus Gereja Katolik terbaru disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1992. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh P. Herman M. Wiri SPD dan disahkan oleh para wali gereja Regio Nusa Tenggara dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terbit tahun 1995. Untuk mempermudah penggunaannya, Katekismus Gereja Katolik juga disajikan secara lebih ringkas dalam bentuk tanya jawab dalam buku Kompendium Katekismus Gereja Katolik yang disahkan penggunaannya oleh Paus Benediktus ke-16 pada 28 Juni 2005. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pastor Hari Susanto SJ dan diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia bekerjasama dengan penerbit Canisius pada tahun 2009. Ringkasan Katekismus Gereja Katolik juga disajikan dalam bentuk dan bahasa yang lebih populer dalam buku Yuket Katekismus Populer. Buku Yuket Katekismus Populer disusun untuk mempermudah orang muda membaca dan mengerti isi Katekismus Gereja Katolik. Yuket Katekismus Populer ini disusun juga berdasarkan Katekismus Gereja Katolik 1992 dan Kompendium Katekismus Gereja Katolik 2005. Yuket ini memiliki 304 halaman dan terdiri dari 4 bab dengan 527 pertanyaan dan jawaban. Sebelum diterbitkannya Katekismus Gereja Katolik tahun 1992 dan ringkasan-ringkasannya, Gereja Katolik pernah menerbitkan juga Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik yang terbaru ini
dengan ringkasan-ringkasannya ini dimaksudkan untuk melengkapi dan menyatukan serta menerangi atau menyinari dalam iman permasalahan-permasalahan atau situasi-situasi yang belum muncul di masa yang lampau. Buku Katekismus Gereja Katolik dan buku-buku ringkasannya pada intinya menguraikan pokok-pokok ajaran iman Katolik secara lengkap dan teratur berdasarkan 3 sumber utama, yaitu kitab suci atau Alkitab, tradisi gereja, tradisi yang hidup di dalam gereja atau tradisi apostolik, dan magisterium gereja atau wewenang mengajar gereja. Untuk mempelajari pokok-pokok ajaran iman Katolik sebagaimana diuraikan dalam buku Katekismus Gereja Katolik dan buku-buku ringkasannya, seseorang bisa mempelajarinya secara pribadi. Namun demikian, alangkah baiknya kalau untuk para katekumen atau para calon baptis belajar di bawah bimbingan atau pendampingan pastor paroki. Dalam mendampingi para katekumen dan calon baptis, pastor paroki dibantu oleh para katekis dan guru agama Katolik. Untuk memudahkan mempelajari pokok-pokok ajaran iman Katolik, para katekis atau guru agama akan memanfaatkan buku-buku referensi atau buku-buku pelengkap pendamping calon baptis. Misalnya buku Ikutilah Aku atau buku Mengikuti Yesus Kristus dan buku-buku lainnya. Pokok-pokok ajaran iman Katolik sebagaimana diuraikan dalam buku Katekismus Gereja Katolik dan ringkasan-ringkasannya pada intinya terdiri dari 4 pokok ajaran iman Katolik. Keempat pokok pengajaran iman Katolik itu adalah apa yang diimani oleh Gereja Katolik, lalu bagaimana iman itu diungkapkan atau dirayakan, bagaimana iman itu diwujudkan di dalam kehidupan, dan bagaimana berelasi dengan yang diimani. Inilah 4 pokok yang perlu dipelajari oleh orang yang ingin menjadi Katolik. 4 pokok ini juga merupakan sebuah dinamika kehidupan Kristen. Apa yang diimani, bagaimana iman itu kemudian diungkapkan di dalam perayaan-perayaan peribadatan-peribadatan, doa-doa bersama, lalu bagaimana iman itu diwujudkan, tidak hanya berhenti pada ungkapan doa perayaan, tetapi juga harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita orang Katolik itu berelasi dengan yang diimani dalam doa-doa tentu saja. Bagian atau pokok yang pertama. Apa yang diimani Gereja Katolik? Apa yang diimani atau diakui oleh Gereja Katolik diungkapkan dalam pengakuan iman para rasul atau lebih dikenal dengan doa Aku Percaya. Pengakuan iman para rasul berisi kebenaran-kebenaran pokok iman Katolik. Pengakuan iman para rasul merupakan pengakuan iman akan karya keselamatan Allah yang dikerjakan satu kali untuk selama-lamanya oleh Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus. Syahadat iman Katolik itu terdiri dari 3 pokok kepercayaan, yaitu percaya akan Allah Bapa, percaya akan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, dan percaya akan Roh Kudus. Selengkapnya pengakuan iman atau syahadat iman itu adalah sebagai berikut. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Pokok yang kedua adalah bagaimana iman itu dirayakan. Iman akan karya keselamatan yang dikerjakan satu kali untuk selama-lamanya oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus itu dihadirkan bagi kita atau dirayakan atau diungkapkan melalui kegiatan-kegiatan liturgi gereja, melalui kegiatan-kegiatan peribadatan atau perayaan-perayaan yang berpuncak atau terutama melalui ketujuh sakramen. Ketujuh sakramen itu meliputi sakramen pembaptisan, sakramen penguatan, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen penahbisan, dan sakramen perkawinan. Ketujuh sakramen ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok sakramen, yaitu kelompok sakramen-sakramen inisiasi, yaitu sakramen pembaptisan, sakramen penguatan, dan sakramen ekaristi. Kemudian sakramen-sakramen penyembuhan, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit, dan sakramen-sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan, yaitu sakramen penahbisan dan sakramen perkawinan. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagaimana iman Katolik itu diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang beriman mewujudkan komitmen mereka terhadap iman yang sudah mereka akui dan rayakan melalui tindakan atau melalui perilaku atau melalui perbuatan hidup mereka. Untuk bertindak dengan bebas dan tepat, kita dibantu petunjuk oleh rahmat Allah. Tindakan ini ialah memenuhi hukum ganda cinta kasih seperti yang dikembangkan di dalam 10 perintah Allah. Kedua hukum kasih dan 10 perintah Allah itu adalah hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini merupakan ringkasan dari 3 perintah pertama dari 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, dan kuduskanlah hari Tuhan. Hukum cinta kasih yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini merupakan ringkasan dari bagian kedua 10 perintah Allah, yaitu hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Bagian yang keempat dari ajaran pokok iman Katolik itu adalah bagaimana berdialog atau berrelasi secara pribadi dengan yang diimani. Orang beriman Katolik dipanggil untuk berdialog dengan Allah dalam doa. Ungkapan doa yang istimewa ialah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Dalam permohonan-permohonan doa Bapa Kami terdapat keseluruhan isi harapan kita yang akan dianugerahkan Bapa Surgawi kepada kita. Bagian pertama dari doa Bapa Kami itu berisi 3 permohonan yang berpusat pada Allah.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bagian kedua berisi 4 permohonan yang mempersembahkan kemalangan dan harapan kita. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah 4 pokok pengajaran iman Katolik. Yang pertama adalah apa yang diimani oleh orang-orang Katolik, apa yang diimani oleh gereja Katolik dirangkum di dalam syahadat para rasul atau aku percaya. Yang kedua, bagaimana iman itu diungkapkan, bagaimana iman itu dirayakan. Ada bermacam-macam perayaan, ada bermacam-macam peribadatan, tetapi yang menjadi peribadatan atau perayaan yang pokok adalah perayaan 7 sakramen. Kemudian bagaimana iman itu diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana iman itu diwujudkan dituntun dengan 2 perintah kasih yang merupakan rangkuman, ringkasan dari 10 perintah Allah. Dan yang keempat adalah bagaimana berelasi dengan yang diimani. Kita berelasi dengan yang kita imani melalui doa. Ada bermacam-macam jenis doa, ada bermacam-macam cara doa, ada bermacam-macam kesempatan yang bisa kita gunakan untuk berdoa, tetapi yang menjadi doa yang utama, doa yang paling pokok adalah doa Bapa kami. Saudara-saudari terkasih, demikianlah pokok-pokok ajaran iman yang perlu dipelajari oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik. Pada video bagian berikutnya nanti, saya akan menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan Katolik yang juga perlu dipelajari dan dipraktekkan oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik. Semoga berkat ketekunan dan kesetiaan senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita memperoleh anugerah untuk bisa menjadi pengikut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang akan membebaskan kita dari segala dosa dan mendekatkan kita pada Allah. Dimuliakanlah nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.